Well, hello Frame Talkers, kembali bersama host tercinta kalian Lutfio Dava yang akan mereview sebuah film dari sudut pandang Gen Z dan awam. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah film superhero yang sudah sangat ikonik, yang mana tingkat ikoniknya ini sama kayak Spider-Man dan Batman. Saking ikoniknya bukan cuma dikenal di satu generasi aja, tapi lintas generasi. Mau yang tua, mau yang muda, ya kan, yang setengah muda, setengah tua, setengah mateng, pokoknya tahu semua lah. Apalagi kalau bukan Superman. Hey buddy, eyes up here. Ya, jadi film terbarunya Superman baru aja keluar tanggal 9 Juli kemarin. Tapi alhamdulillah gue dapet kesempatan special screening tanggal 8 Juli kemarin di Margo City. Oh ya, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau misalnya gue di review kali ini tidak memasukkan banyak footage atau nampilin banyak scene-scene dari trailernya Superman. Karena berdasarkan pengalaman gue di dua review kemarin ya, dua review terakhir kemarin, F1 sama How to Train Your Dragon, gue kena copyright cuy 2 kali. Makanya gue takut nih kalau kali ini kena copyright lagi. Jadi mohon maaf sekali kalau gue jarang menampilkan footage-footage dari film Superman itu. Oke, Superman yang belum lama rilis ini tuh garapannya James Gunn. Jadi bukan dipegang sama Zack Snyder lagi ya, tapi dipegang sama James Gunn. Era baru DC nih ya. Selamat datang DC yang cerah, yang penuh harapan gitu ya, yang light, colorful. Setelah sebelumnya dipegang sama Zack Snyder yang gelap ya kan, walaupun gua akuin keren badass tapi terlalu gelap gitu. Untuk sebuah film superhero tuh kalau terlalu gelap kayak tidak menandakan harapan gitu ya, malah menandakan kayak bencana. Sedangkan Superman-nya James Gunn ini ya, dan kedepannya project-project lain akan dipegang juga sama James Gunn, yang mana ciri khas dia itu ya colorful gitu kan, cerah. Itu bener-bener baru tuh menunjukkan simbol harapan. Dan kalau Superman di tangan Zack Snyder sebelumnya kan kayak apa ya, kayak seakan-akan tuh dia dewa yang nggak kesentuh gitu, God amongst men. Sedangkan Superman-nya James Gunn ini dia lebih grounded, mau terbang setinggi apapun ya kan, nyampe matahari, nyampe tata surya, dia tetap menapak, tetap grounded. Bener-bener Superman-nya James Gunn ini dibikin sangat humanis, punya sifat yang sangat manusiawi. Walaupun Superman-nya Zack Snyder juga ya manusiawi gitu, maksudnya punya sifat baik gitu ya, nggak ada Superman yang jahat. Tapi di James Gunn ini bener-bener dibuat se-grounded mungkin. Dan ini adalah kelebihan dari Superman-nya James Gunn gitu ya, karena seolah mengembalikan ke Superman klasik, Superman-nya Christopher Reeves tahun 1978. Dan kelebihannya Superman James Gunn ini juga terletak pada visualnya mungkin ya. Di sini tuh bener-bener komikal banget dari karakter-karakternya ya kan. Fight scene-nya itu komikal parah, dan James Gunn bisa melakukan hal semacam ini gitu ya, keren. Mau seaneh apapun karakternya di sini ya kan. Mungkin kalau di tangan James Gunn karakter-karakter konyol kayak gini kan, di sini ada itu ya, banyak karakter konyol kayak monyet yang nyebarin hoax pakai komputer, nanti adalah pokoknya karakter aneh. Di sini kalau di tangan James Gunn bisa terlihat jadi gimana ya, konyol yang lucu gitu, yang kocak. Sedangkan mungkin kalau dipegang sama sutradara lain belum tentu bisa gitu ya. Dan track recordnya James Gunn memang sudah terbukti dari triloginya Guardians of the Galaxy ya kan, terutama yang Volume 3 itu bagus banget. Terus juga ada The Suicide Squad, dipegang dia juga jadi oke. Pokoknya memang track recordnya James Gunn nih ya lu bisa lihat sendiri aja lah. Oke, balik lagi ke karakter Superman-nya itu sendiri. Menurut gue Superman-nya versi James Gunn ini membawa rasa nostalgia, terutama untuk bapak-bapak ya. Karena di sini tuh meskipun ya kelihatan modern gitu ya, tapi entah kenapa ada nuansa klasiknya gitu. Dan Superman klasik itu kan umurnya udah tua banget ya. Itu rilis tahun 78. Berarti kan diproduksi sebelum tahun 78. Bokap gue aja lahir tahun 77. Berarti proses syuting film ini itu lebih tua daripada bokap gue. Bokap gue masih umur setahun, film ini baru rilis tuh ya. Jadi wajar aja kalau karakter yang satu ini, superhero yang satu ini, ikoniknya tuh lintas generasi, karena memang udah lama banget. Waktu zaman-zamannya CGI itu masih belum sebagus sekarang gitu ya. Pas Superman-nya terbang nyelamatin orang gitu kan, itu masih kelihatan banget anjing CGI-nya. Tapi ya mungkin pada zaman itu nih, untuk bapak-bapak kita ya, mungkin kelihatan keren kali ya. Cuman kalau kita nonton sekarang tuh kayak anjir, CGI-nya kelihatan banget cuy. Dan untuk Superman-nya James Gunn ini kita tidak lagi dikasih opening scene kayak Superman terdahulu, mau di Man of Steel kayak Superman Returns kayak, atau Superman klasiknya Christopher Reeves, yang mana kalau di film Superman yang dulu itu selalu dijelasin dulu awalnya si Superman ini bisa datang ke bumi, mulai dari ya dia lahirnya ya kan di planet Krypton, terus planetnya hancur, akhirnya dia dikirim ke bumi,
tumbuh besar ya kan, dewasa, akhirnya ke Daily Planet, ketemu Lois Lane, jadi Superman segala macam, itu udah nggak ada lagi prosesnya. Di Superman yang ini James Gunn langsung membawa kita ke tengah-tengah konflik antara Superman sama Lex Luthor. Jadi kita langsung bertemu Superman umur 38 tahun. Bahkan untuk opening scene-nya aja kita dikasih Superman yang langsung babak belur anjing di tengah-tengah salju. Jadi nggak pakai babi bu lagi tuh, nggak pakai cacicu lagi, langsung masuk ke tengah konflik. Dan ini perubahan yang sangat signifikan gitu. Ketika lu menonton film ini, langsung lu bakal melihat perbedaannya di situ gitu. Karena kan buat apa masukin itu lagi kan, toh juga orang-orang udah pada tahu ya kan. Dan seperti yang gue bilang tadi, versinya James Gunn ini benar-benar beda dari versinya Zack Snyder. Superman di sini bener-bener kayak nggak ada rasa suuzon aja sama manusia lain. Dia memandang semua manusia itu baik sama, even ke Lex Luthor sekalipun. Memang terdengar naif, tapi ya itulah, memang harusnya Superman seperti itu kan, menjadi representasi sisi manusia kita yang baik. Dan gue sukanya Superman versi James Gunn ini, dia bener-bener superhero yang superhero gitu. Maksudnya begini, kalau akhir-akhir ini kita nonton film superhero itu sebenarnya superhero-superheroan gitu ya, superhero dalam tanda kutip. Kenapa gue bilang superhero dalam tanda kutip? Karena belakangan ini kita nonton film superhero yang mana superhero-nya ini sebenarnya menyelamatkan manusia dari ancaman yang ancaman tersebut timbulnya karena ulah mereka sendiri. Ngerti nggak? Maksud gue gini, contoh ya, kayak di Superman-nya Man of Steel, dia menyelamatkan manusia ya kan, menyelamatkan orang-orang karena kedatangan General Zod, bener nggak? Tapi kan kedatangan General Zod ini itu dipicu sama dia mencet sesuatu di kapal angkasanya itu loh, yang mana kapal angkasa tersebut akhirnya ngirim sinyal ke kapalnya si General Zod, akhirnya dia datang. Jadi intinya ulah siapa? Dia datang nih, si General Zod datang, ulah siapa? Ulah Superman-nya sendiri kan. Terus contoh lain lagi, Avengers Age of Ultron, seolah-olah Avenger itu kan menyelamatkan orang-orang yang ada di kota tersebut, di Sokovia. Padahal kejadian di Sokovia ini itu bisa terjadi karena Tony Stark bikin Ultron. Kalau Tony Stark nggak bikin Ultron, mungkin nggak akan kejadian seperti itu gitu. Jadi makanya gue bilang film superhero belakangan ini nih superhero-superheroan gitu. Beda sama Superman-nya James Gunn ini. Ancaman yang terjadi di film Superman-nya James Gunn ini murni karena ulahnya Lex Luthor. Lex Luthor yang benci banget, yang pengen nyingkirin si Superman-nya gitu. Dan bukan cuma itu, Superman-nya James Gunn ini kenapa gue bilang sangat-sangat humanis? Karena ketika dia fight, ketika dia berantem lawan musuhnya, dia bener-bener memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Bener-bener diliatin nih efek dari pertarungan mereka tuh apa gitu. Ada gedung yang jatuh sama dia diperhatiin. Terus dia bener-bener melihat sekelilingnya, kira-kira mana nih manusia yang bakal ketimpa bangunan dari efek pertarungannya mereka. Anak kecil diselamatin ya kan, orang diselamatin dari gedung yang mau jatuh. Jadi dia nggak cuma berantem jedar-jeder doang, enggak, tapi dia berantem sambil memperhatikan keadaan sekitar. Itu yang gue suka, sangat-sangat humanis, beneran superhero kalau begitu. Coba lu bandingin sama Man of Steel-nya Zack Snyder, Superman-nya Zack Snyder. Anjing men, gila, bangunan bumi itu hancurnya kayak apa coba? Berapa ribu orang yang mati di situ, dan itu nggak diperhatiin sama si Clark Kent. Ya gue tahu susah gitu kan, tapi ya itu tadi, Superman-nya Zack Snyder ini tidak menunjukkan hal itu gitu. Sedangkan kalau Superman-nya James Gunn kayak membawa kita ke Superman klasik gitu, Superman yang bener-bener ibaratnya kayak Spider-Man lah. Jadi kayak Superman friendly neighborhood Superman gitu, bener-bener ramah lingkungan nih ya. Bisa gue bilang nih Superman go green lah, ramah lingkungan gitu. Jadi dampak dari pertarungan mereka sama dia bener-bener diperhatiin. Bahkan seekor tupai pun yang lagi lewat, yang mau ketiban itu sama dia diselamatin, saking dia memperhatikan lingkungan yang akan terdampak gitu. Lex Luthor di sini gue bisa gambarin dia tuh kayak Saitama tapi versi pinter. Jadi dia bukan ngandelin otot, melainkan dia ngandelin otak buat ngalahin Superman. Dia ngalahin Superman dengan cara dia bikin ya Superman 2 gitu ya, cloningannya, which is si Ultraman ini dari DNA-nya Clark Kent, dari DNA-nya Superman. Jadi buat lu orang yang belum nonton film Superman ini dan lu kepengen nonton tapi lu masih punya pikiran yang beranggapan bahwa Superman di sini invincible gitu ya, undefeatable, tidak terkalahkan, buang pikiran itu jauh-jauh. Dan juga buat mungkin para senior nih ya, buat bapak-bapak yang mungkin masih konservatif lah gitu ya mikirnya ya, tolong untuk menurunkan ekspektasi Anda serendah-rendahnya. Karena kalau Anda mikirnya ini film Superman yang Superman-nya udah kayak dewa gitu, nggak terkalahkan, ketika lu orang menonton film ini, gue jamin 100% lu akan sangat-sangat kecewa karena lu nggak akan melihat Superman yang nggak bisa
dipukul, yang nggak bisa babak belur, itu akan disuguhkan Superman yang berdarah-darah, yang bahkan butuh waktu untuk pulih. Hal ini bisa memecah dua kubu nih ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kalau buat gue pribadi, gue sangat-sangat suka, karena seperti yang gue bilang tadi, Superman-nya sangat humanis dan dia layak untuk disebut superhero gitu. Bukan superhero yang sebenarnya nyelamatin orang dari masalah yang dia buat sendiri gitu. Tapi kalau bagi yang nggak suka, ya gue yakin karena hal itu sih, mungkin karena ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan, mengharapkan Superman yang undefeatable. Jadi ya udahlah, jangan kejebak di masa lalu gitu. Maksud gue, zaman sudah berubah gitu, dan pasti setiap film itu mengangkat isu yang relevan pada zamannya. Sama kayak di Superman ini nih, nanti ada satu scene monyet ciptaannya Lex Luthor itu nyebarin hoax tentang Superman ini gitu ya. Jadi kayak seakan-akan buzzernya Lex Luthor lah buat ngejatuhin Superman di sosial media. Itu kan permasalahan atau isu sosial yang sangat-sangat relevan pada zaman sekarang gitu kan. Dan untuk performance-nya David Corenswet di sini sebagai Superman, menurut gue cocok lah, gue no komplain soal itu gitu ya. Actingnya juga oke, bagus. Terutama pas dia interview sama Lois Lane itu ya, yang ada di trailer. Dia bisa memperlihatkan sisi yang berbeda, sisi Clark Kent dan juga sisi Superman, tanpa kita harus melihat dia pakai kacamata pas jadi Clark Kent atau dia pakai jubah pas dia jadi Superman. Tanpa nunjukin itu, kita bener-bener bisa melihat kontras di antara keduanya gitu ya, di antara kedua sisi tersebut. Pas dia lagi interview sama Lois Lane, dia cukup dengan menunjukkan perbedaan suara yang dia kasih ke si Lois Lane gitu kan, yang awalnya agak-agak kayak melengking gitu kan, kayak yeah, sure gitu kan, kayak begitu. Yeah, sure. Pas dia jadi Superman, dia langsung kayak seakan-akan tuh suaranya berat gitu, kayak Miss Lane gitu, kayak oke, kayak begitulah. Miss Lane. Karismanya sebagai seorang Superman juga oke sih, dari tingginya ya kan, terus bentuk mukanya Superman kan memang selalu seperti itu gitu ya dari dulu ya, kayak ada gimana ya, kayak Rahan tuh sigma gimana lah gitu, mukanya agak-agak ya ganteng lah gitu. Lois Lane-nya juga oke, karakter lainnya juga oke. Gue bener-bener nggak ada komplain soal acting atau performance-nya aktor lain di sini gitu ya. Dan untuk visualnya sendiri memukau sekali bung, mau dari fight scene atau yang bukan fight scene-nya, scene dia terbang itu visually oke. Color gradingnya yang colorful, yang light gitu, cerah. Terus juga dari scoring musiknya sama soundtracknya bener-bener membangun tensi di filmnya gitu. Di sini kita dikasih soundtrack Superman yang versi lebih modern gitu ya, tapi tidak menghilangkan ciri khas soundtrack Superman itu sendiri. Tetap kerasa nuansa soundtrack klasiknya, tapi dibuat lebih modern dan lebih apa ya, lebih sinematik gitu, lebih elegan. Dari shot-shotnya pun terlihat indah gitu. Satu scene yang paling gue suka di sini adalah flight scene-nya si Superman itu sendiri gitu ya. Ketika dia terbang, bener-bener tuh kameranya kayak dibikin goyang-goyang gitu. Jadi kita kayak dikasih lihat objek terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Seakan-akan kameranya ngikutin dia lagi terbang gitu, kayak wah, di situ anjir keren banget flight scene-nya. Dan di sini mungkin ada sedikit perbedaan flight scene antara Superman yang terdahulu. Biasanya kan kalau yang terdahulu kan tangannya selalu gini ya. Nah kalau di sini gue agak-agak lupa nih, tapi seinget gue dia tuh tangannya stay di belakang nih. Tolong kalau lu udah nonton koreksi ya kalau gue salah. Tapi yang jelas di sini flight scene-nya anjir, terutama pas di 10 menit awal pas dia pergi dari Antartika gitu kembali ke Metropolis, terbang kecepatan tinggi banget ya kan. Kita tuh dikasih shot detail dari terbangnya Superman ya kan, ngeliatin ke bawah juga efeknya terhadap permukaan es itu kayak apa. Terus juga kayak ada udara yang kayak lu ngeliat pesawat jet kalau di udara itu kan ada efek apa namanya, efek udaranya gitu kan. Nah di sini bener-bener sama kayak gitu anjir, merinding cok gue pas ngeliat flight scene di 10 menit pertama itu edan. Tapi nggak cuman pas adegan terbang aja yang terlihat keren ya, nanti ada satu adegan yang bener-bener gue sangat suka di situ. Setelah si Superman ini menyelamatkan orang yang mau ketimpa bangunan, jadi mobilnya ini mau ketimpa bangunan di jembatan, nah si Superman ini nyelamatin gitu ya. Ini gue nggak spoiler karena itu ada di trailer. Setelah dia menyelamatkan orang yang terjebak di mobil tadi gitu ya, yang mobilnya terjebak di jembatan tadi, dia terbang ke atas pelan-pelan, set, di antara debu-debu yang berterbaran ya kan, debu-debu gedung yang bikin suasana jadi kayak badai pasir ya kan. Dia terbang pelan-pelan, nih naik pelan-pelan, terus di belakang itu kayak ada efek cahaya matahari gitu, dan mukanya masih kayak siluet ya, masih bayang-bayang. Wah anjing, di situ gila men, kayak malaikat terbang cok.
langsung merinding, Cok. Sebadan-badan itu gue langsung merinding. Gila, keren parah. Kayak lu melihat angel, ya kan, sosok penyelamat, simbol penyelamat yang lagi menyelamatkan lu gitu, lagi terbang itu. Edan di situ lu bohong lah kalau lu lihat scene itu nggak merinding, lu bohong. Karena gue pas ngeliat itu, anjing, gila. Ini gue bukan lebay, tapi memang perasaannya seperti itu gitu. Dan yang bikin gue suka lagi sama humanismenya Superman versi James Gunn ini tuh bonding antara dia sama orang tuanya gitu ya, sama bapaknya. Entah kenapa satu scene di depan rumahnya dia, cuman si Clark Kent ngobrol sama bapaknya ini, itu bener-bener bikin lu ngena gitu pas nontonnya tuh, bener-bener nyentuh. Nah di situ kan dia bener-bener lagi berkonflik sama dirinya sendiri gitu ya, lagi kayak kena mental lah gitu, krisis identity lah. Nah di situ bapaknya ngasih satu wejangan yang bener-bener ngena gitu. Mungkin seharusnya dialog itu biasa aja, tapi entah kenapa bisa ngena gitu. Gue juga heran, bahkan gue nontonnya aja terharu. Dan hal itu bisa menambah rasa humanismenya si Superman James Gunn ini. Dan yang paling gue suka dari film Superman-nya James Gunn ini adalah si James Gunn ini nyindir konflik yang sedang terjadi di dunia nyata. Gue sangat respect untuk Bung James Gunn yang udah berani nyindir soal isu ini gitu ya. Kalau kalian penasaran isunya apa, isunya adalah tentang konflik Palestina dan Israel. James Gunn di sini, James Gunn berani nyindir kebiadabannya Israel terhadap Palestina gitu ya. Digambarkan lewat dua negara fiksi bernama Borovia dan Jarhanpur. Si Borovia ini adalah satu negara yang punya relasi sama Amerika dan dia mau mengambil daerah atau tanahnya negara Jarhanpur ini gitu ya. Dan sama lagi ceritanya, Jarhanpur itu tuh kayak negara yang ada di Timur Tengah gitu, kayak negara Timur Tengah gitu, berpasir gitu. Nah si Borovia ini mau mengambil tanahnya Jarhanpur. Si Borovia ini berdalih kalau di Jarhanpur itu ada satu tirani yang mau mengendalikan mereka gitu. Makanya si Borovia mau mengambil tanahnya si Jarhanpur untuk membebaskan Jarhanpur dari tirani tersebut. Padahal kan enggak, itu cuma propaganda, nggak asing kan. Nah itulah yang terjadi sama Israel dan Palestina. Jadi ibaratnya si Borovia ini Israel dan Jarhanpur itu Palestinanya gitu. Dan menurut gue ini tuh sindiran yang sangat gamblang gitu, nggak perlu lu terlalu memperhatikan, terlalu detail membedah untuk tahu apa maksudnya James Gunn gitu, nggak perlu. Ini udah bener-bener jelas kalau James Gunn tuh memang nyindir Israel ini gitu ya, dan juga Amerika yang membantunya. Dan itu juga digambarin dari Superman yang menyelamatkan negara Jarhanpur dari jajahan Borovia. Akibat tindakannya ini si Superman dikecam sama pihak-pihak lain gitu ya, terutama pihak Borovia. Mereka bilang tindakannya Superman ini bisa mengancam hubungan kerjasama antara Amerika dan Borovia. Ini kan relate banget anjing, kayak seakan-akan kita nih yang di dunia nyata nih, kalau misalnya kita membantu Palestina gitu ya, atau negara Eropa manapun yang membantu Palestina, pasti mereka akan dibilang lu mengganggu kerjasama negara lu sama Israel gitu. Superman yang menyelamatkan Jarhanpur ini dipertanyakan gini, sebenarnya lu mewakili siapa sih? Lu jadi representasi siapa sih gitu? Ya si Clark Kent, si Superman bilang, ya gue cuma mau nyelamatin umat manusia gitu, gue nggak mewakili siapapun, gue mau nyelamatin hidup orang, udah gitu doang. Selain itu juga yang bikin gue suka sama Superman-nya James Gunn ini, dia adalah Superman yang sangat Islami. Kenapa gue bilang sangat Islami? Superman di sini tuh bahkan lebih Muslim daripada orang Muslim itu sendiri. Lu percaya apa nggak? Kalau nggak percaya nih, gue jelasin nih. Jadi si Superman-nya David Corenswet ini, Superman-nya James Gunn, bener-bener nggak punya rasa suzon sama manusia lain gitu. Dia menganggap kalau manusia lain tuh ya baik-baik aja gitu. Kayak terlalu naif memang, tapi ya melambangkan hero sekali kan. Jadi seakan-akan habluminanasnya si Clark Kent ini, habluminanasnya Superman ini kepada manusia lain tuh sangat-sangat baik, dan dia mengedepankan yang namanya husnuzon. Dia memandang manusia lain dengan hati yang bersih. Gila, ini ala Ustad al Clark Kent, ala Ustad al Superman. Wah, pokoknya kita yang Muslim merasa tertampar sih, merasa malu sama Clark Kent gitu ya, sama Superman. Coba superhero mana lagi nih yang tindakannya mirip-mirip orang Muslim? Desuzon kagak, ya kan, dendam kagak, habluminanas terjaga dengan baik. Tapi memang harus diakui satu hal yang kurang dari film ini, mungkin di klimaksnya gitu kali ya. Tapi kurangnya pun nggak sampai yang kurang-kurang banget lah, masih sangat-sangat enjoyable lah.
Tapi yang jelas ada kurangnya, film nggak ada yang sempurna dong. Memang di act ketiganya ini ketika masuk ke klimaksnya rasanya tuh kurang greget gitu klimaksnya. Tapi hal itu masih bisa diwajarin gitu kan, karena klimaksnya ya ketika si Superman ini sudah selesai urusannya sama makhluk-makhluk lain, dia harus berhadapan sama bosnya dong, si Lex Luthor. Sedangkan Lex Luthor cuma manusia biasa, ditempeleng juga bolong palanya. Jadi ya bisa dimaklum gitu kenapa klimaksnya kurang greget. Meskipun kurang gregetnya ini nggak sampai yang mengganggu gitu loh, nggak sampai yang jelek. Terus fight scene-nya juga, gue rasa memang fight scene-nya kurang menggigit gitu ya. Terutama di separuh awal film itu fight scene-nya kurang menggigit. Tapi begitu masuk ke separuh akhir, seru kok fight scene-nya. Bahkan ada scene saat dia ngeluarin laser pakai matanya tuh sambil muter-muter, anjing keren banget men. Sekali lagi ini gue nggak spoiler, ada di trailer. Ya jangan nyalain gue kalau spoiler, bukan spoiler, ini ada di trailer. Tapi ya itu di separuh awal memang rasanya kurang menggigit gitu. Ini orang kena tonjok mulu. Bonyok mulu ini orang. Overall film Superman ini tuh kayak membawa secercah harapan baru ya untuk DC Universe yang lebih cerah, masa depan DC yang lebih terang gitu ya. Semoga di tangan James Gunn ini film-film kedepannya dari Justice League, Project Superman selanjutnya mungkin atau karakter lain bisa dibawakan dengan sangat baik, mengingat track recordnya James Gunn ya oke gitu. Triloginya Guardians of the Galaxy ya kan, terus ada The Suicide Squad, sekarang Superman. Jadi benar-benar ini tuh pembuka era baru DC Universe yang sangat baik, dan semoga ke depan kualitasnya dipertahankan atau bahkan bisa meningkat lagi gitu. Ya James Gunn mengeluarkan DC Universe dari era kegelapannya Zack Snyder lah, kayak minaz zulumati ilan nur gitu. Kayak dari gelap menuju terang gitu. Untuk fansnya Zack Snyder jangan kecewa, jangan marah, coba untuk beradaptasi, coba untuk mengerti apa yang menjadi ciri khasnya James Gunn, move on dari Zack Snyder ya. Dan juga untuk para fansnya James Gunn juga jangan over proud dulu, karena ini masih film pertama, nggak tahu kita project kedepannya kayak gimana. Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna kan, pasti ada apesnya, pasti ada anjloknya. Lu lihat aja Gareth Edwards, track recordnya kayak Rogue One, terus ada The Creator. Cuman kemarin dia terperosok oleh Jurassic World Rebirth. Ya. Kesian emang Gareth Edwards. Nah makanya gue bilang fansnya James Gunn tolong jangan meninggi dulu ya, karena kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana kan. Jadi akhirnya film ini bisa gue kasih di angka 8,3/10. Buat lu yang belum nonton, tonton sekarang ya, terbang bersama Superman sekarang ya di langit-langit bioskop, sebelum nantinya si Superman capek buat terbang akhirnya turun layar deh. Dan sangat gue sarankan untuk nonton ini di IMAX. Beberapa film terakhir memang sangat-sangat harus dinikmati di IMAX gitu ya, kayak How to Train Your Dragon, F1 ya kan, itu IMAX semua. Sekarang Superman juga IMAX nih. Jadi ya paling itu aja yang bisa gue review dari Superman-nya James Gunn ini. Kalau ada yang kurang atau kalau ada yang mau kalian tambahin, silakan tambahin atau kritik di kolom komentar ya. Tapi gue mau kritiknya yang masuk akal gitu, yang masuk logika. Jangan kritik berdasarkan perasaan lu doang, argumennya harus masuk gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kalau lu suka review dari gue, like video ini, subscribe, share, dan follow semua sosial media Frame Talks. Alright, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.